Universitas Budi Dharma akan menjelaskan tugas codingan logika algoritma, yang mana di sini saya selesaikan codingannya dan akan saya jelaskan untuk keterangan-keterangan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu mengenai seperti biodata ya, kelengkapannya, yaitu ada integernya kita buat npm, dan tipe data stringnya kita buat nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, handphone, dan agama. Di sini codingannya sudah saya selesaikan dengan hasil nanti dengan menginputkan npm, maka akan ditampilkannya yang di bagian string ini teman-teman. Teman-teman, nanti yang tipe string ini kalau kita inputkan npm-nya akan muncul seperti yang mana di bagian if ini kita buat npm kita masing-masing dari setiap siswa ya dalam satu kelas, yang mana if ini keterangannya yaitu nilainya atau integernya yang harus valid atau yang harus benar, baru diikuti dengan nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, handphone. Ini disebut dengan keterangan yang nama ini keterangan 1, keterangan 2, alamat, sampai keterangan selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai handphone ya, nomor HP kita. Di sini saya sudah memuat data-data satu kelas teman-teman saya, dan akan saya coba jalankan hasilnya seperti apa ya teman-teman. Apakah bisa berjalan dengan baik atau nanti codingannya salah gitu. Akan saya jalankan. Di sini saya inputkan npm saya teman-teman ya, sebagai contohnya yaitu 20110011, lalu enter. Kita lihat hasilnya. Hilang teman-teman. Dua kosong satu kosong satu. Enter. Kita lihat hasilnya yaitu input npm ini. npm yang saya inputkan tadi ya teman-teman, dan ini keterangannya di bawah, npm 20110011 dengan nama Hendra Gunawan, alamat Aksara, tempat lahir Cibada, tanggal lahir 23 November 2000, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, nomor handphone 082182038745. Lalu kita pasti muncul pertanyaan begini ya kan, seandainya npm-nya itu salah yang kita inputkan, maka akan tampil seperti apa gitu. Kita buat di sini npm-nya salah ya, kosong-kosong aja gitu. Maka akan muncul seperti ini. npm 0, nama tidak terdaftar, alamat palsu, tempat lahir tidak sesuai, tanggal lahir dusta gitu ya. Ini suka hati kita yang mengisinya nanti di bagian akhirnya. Agama tidak sesuai, jenis kelamin diragukan gitu ya. Nomor handphonenya salah gitu. Ini diambil dari bagian tipe data yang saya masukkan di halaman yang sebelumnya. Ini dia teman-teman. Ini dari sini dia diambil data-data. Kalau seandainya npm yang saya inputkan, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nama tidak sesuai gitu, sama dengan ini. Untuk menggunakan tipe data yang lainnya, saya menggunakan pemanggilan data yang simple ya, dengan sistem outprint npm tambah npm dan selanjutnya sampai nomor handphone tambah handphone gitu. Mengapa npm-nya ada yang warna hijau gitu, lalu npm-nya separuh lagi berwarna putih dengan keterangan yang lainnya gitu kan. Yang untuk npm kalau dia huruf besar seperti ini, maka dia akan tertulis di pas hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Seperti ini dia. Dia untuk inputannya hasilnya harus kita buat rapi ya. Kalau npm-nya yang berwarna putih ini itu diambil dari
tipe data yang kita tuliskan pertamanya gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Di bagian awal kan saya buat npm-nya huruf kecil. Untuk pemanggilan datanya biar dia nanti bisa diinput sesuai, biar tidak error, maka di bagian bawah harus kita buat juga dengan tipe data dengan tulisan yang sama. Ini dia teman-teman. Kalau seandainya di sini kita buat juga dengan nanti npm-nya huruf besar, otomatis dia akan error gitu, merah dia. Seperti ini teman-teman. Merah dia langsung, berarti ini error. Dia harus sesuai dengan tipe data integer yang kita tulis sebelumnya biar pemanggilannya itu tidak error gitu. Terus lagi npm-nya kecil, maka dia akan betul, errornya akan hilang. Lanjut ke contoh codingan yang kedua ya. Saya akan buka di sini, filenya sudah selesai juga. Saya buat judulnya di sini UAS ya. Ini codingannya sama dengan yang di data tadi, cuman di sini keterangannya itu yang bisa dipanggil mengikuti keterangan yang pertama if atau else if-nya itu 2. Kalau tadi 7 ya teman-teman kalau nggak salah. Di sini tugasnya yaitu menampilkan nilai akhir. Ini semua ada keterangan yang betul yang bisa diinputkan. Kalau ini betul nanti, maka inputannya tidak akan error. Di perulangan jamak ini kita harus membuat keterangan perlawanannya biar bisa diinputkan untuk menampilkan hasil akhirnya seperti ini nanti teman-teman. Keterangan tidak ada, nilai huruf tidak ada. Kalau seandainya ini tidak ada, kita tuliskan di sini atau kita ketikkan di sini, otomatis codingan kita tidak bisa dijalankan. Maka nanti codingan ini akan error dan tampilan yang di bawah ini dia akan error semuanya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita hapus yang ini ya. Sebelumnya akan saya copy dulu, gini, baru kita hapus. Dia akan otomatis yang ini error dia semua. Ada tanda merah-merahnya seperti garis merah seperti ini dia. Coba kita buat paste kembali, hilang dia. Berarti perulangan jamak ini perulangannya berulang kali, tapi menggunakan rumus yang sederhana gitu teman-teman. Akan saya jalankan sesuai perintah soal. Ini soalnya teman-teman ya. Yang ini soalnya teman-teman. Akan saya jalankan di codingan saya, apakah tampilannya nanti seperti yang diinginkan atau nanti codingannya salah gitu. Saya akan buat di sini nilai akhirnya 80. Enter. Berarti nilai hurufnya dapat A sesuai dengan keterangan yang di atas. Berarti ini dia teman-teman ya, yang bagian if 80 berarti nilainya A+ gitu. Kita masukkan nilai etika. Nilai etika nilai etika 10%. Berarti di sini nilai etikanya 10%. Nilai kehadirannya tadi berapa teman-teman? Nilai hadir 10%. Masukkan nilai tugasnya 20% ya.
Saya enter lagi, nilai UTS-nya 30%, nilai UAS-nya 30%. Maka akan muncul di sini nanti teman-teman, kalau diinputkan maka dia akan muncul apakah kita gagal atau lulus. Seperti ini, saya enter lagi, keterangan lulus. Bagaimana kalau saya jalankan satu kali lagi, kita lihat hasilnya seperti apa. Seandainya saya di sini saya buat ini salah ya teman-teman ya, lulus. Yang saya akan coba inputkan yang ini teman-teman, nilai akhirnya 50, nilai hurufnya E, yang ini teman-teman ya. Kok ini A? Saya akan lanjutkan nilai etika 10%. Saya enter, masukkan nilai kehadiran 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS-nya 30% juga ya teman-teman. Maka akan muncul di sini keterangannya seperti apa. Keterangan gagal, berarti kita harus mengulang lagi gitu ya teman-teman. Sini saya menggunakan perulangan tipe datanya yang sangat simpel juga, yaitu seperti ini teman-teman. Biar hasilnya di hasilnya ke bawah satu-satu. Lanjut perulangan yang ketiga ya teman-teman. Contoh if. Ada bang mapun. Di sini juga bahannya sudah saya selesaikan semuanya teman-teman. Itu seperti ini. Sama dengan codingan nomor 1 tadi sama yang nomor 2, nggak ada banyak ya. Cuma yang beda yaitu bagian keterangannya. Yang pertama tadi 7 karena biodata itu teman-teman ya. Kalau yang ini keterangannya 2. Jadi di sini untuk menjalankannya nanti sesuai perintah soal. Paling atas ya teman-teman. Ini. Ketika diinputkan kode, maka akan menampilkan nama mata kuliah dan jumlah SKS. Akan kita jalankan apakah bisa menampilkan mata kuliah sama SKS ya teman-teman. Di sini sudah saya selesaikan semuanya. Kita coba jalankan. Kodenya 001. Kemudian 001 ya. Jika mata kuliah logika dan algoritma, maka jumlah SKS-nya 3. Berarti mencakupi soal ya teman-teman. Yang saya codingan yang saya buat ini sesuai perintah soal tadi. Ketika diinputkan kode, maka akan menampilkan nama mata kuliah dan jumlah SKS. Berarti yang ini mencakupi ya teman-teman. Kita coba jalankan yang kedua, 002. Jika mata kuliah fisika, maka jumlah SKS-nya 3. Ini ya teman-teman. Mata kuliah fisika SKS-nya 3, berarti hasilnya mencakupi ya teman-teman. Sekian codingan yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua, yang terutama untuk yang melihat video channel YouTube saya ini. Dan mohon berikan komentar kepada Bapak dosen supaya codingan saya bisa saya perbaiki kesalahannya dan bisa saya tambahkan sedikit demi sedikit pengetahuan saya yang saya dapatkan dari Bapak.